Sahara yang baru dibangun ini untuk off-road, kita lihat sikon. Tapi kemungkinan juga di display juga. Ini yang bakal Aji pakai untuk ininya Aji apa tuh fun roadnya, fun off-roadnya. Kayaknya nggak ada Itu kalau sekarang Ji off-road sama teman-teman Robicon, kalau sampai mogok. Digantung gitu. Digantung gitu. Luar biasa. Kalau yang JK Sahara ini spesial untuk off-road. Ini lihat nih. Gantinya udah banyak speknya nih. Ini juga nanti. Oh, bumper ganti. Mobil ini kita tagih nanti janjinya selesai ini mobil kita test drive off-road, bukan test drive di on-road. Pasti benar. Tapi kan cuma dari Planet Jeep curang. Masa mobilnya Jeep doang yang pakai UIN belakang, yang lainnya nggak pakai UIN belakang, berarti ini udah dipersiapkan untuk nih buat teman-teman nih kalau ada trouble di jalur pasti ini dipakai. Ini buat evakuasi, bantu rescue-nya mobil ini nanti. Tapi keren lah buat Planet Jeep. Untuk modif luar biasa. Baru ada Jeep baru kerja ya. Baru ada Jeep baru kerja ya. Baru mau di surprise ditutup. Mobilnya. Apanya aja diperbaiki. Tulisan Aji sangat oke. Berarti bisa. Dan bumper depan oke banget. Nyala lah. Ya. Bosnya nggak bisa kelihatan. Akrilik dalam itu. Oh gitu. Oke banget. Jadi di bagian bawah namanya skip plate ini, pelindung bagian bawah ini kita custom nama Aji. Agak ketukar ini mobil. Udah jelas banget siapa yang punya. Dan itu nyala. Itu nyala. Ya karena merah sama hitam. Bukan isi lampu sih sebetulnya. Lampu. Oh, lampu. Nyala. Masa? Tempatnya benar-benar dipakai buat off-road nantinya. Jadi muatan di bagian suspensi, bagian eksterior, dan ada penambahan kayak lampu-lampu buat off-road seperti di atas, pilar di kanan. Ini side step. Ini door step. Ini bracket lebar, bracket untuk lampunya. Nah, semuanya kita restore semua di. Yang gladiator kemarin kurang lebih begini ukurannya. Nah, saya jelek, dan sekarang bagus. Kok begini? Saharanya, modifnya? Modif Sahara. Ada sebulan ya? Ada. Kalau gladiator? Gladiator seminggu ya. Minggu pas 10 hari ya. Kenapa aja ajak makan Planet Jeep? Kenapa Ji? Kembali lagi dari selamat siang. Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Nah, di video kali ini kita mau mereview Jeep JK Aji Krishna. Siapa yang nggak kenal sama Aji Krishna? Apalagi masyarakat Bali, kalian harus nonton nih. Ini adalah salah satu Jeep JK Aji Krishna yang kita modifikasi untuk off-road. Makanya kalian harus tonton video ini sampai habis. Lihat detail-detail dan kalian harus tahu apa aja yang dimodifikasi di Jeep JK Aji Krishna yang satu ini. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the news off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done.
not as tough as. I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never guessed. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Sebelum saya review modifikasi Jeep JK Aji Krishna ini, saya mau cerita dulu sedikit. Jadi Jeep JK ini kita modifikasi atau kita bangun, ada cerita di balik itu semua. Sebelumnya Aji Krishna pernah mengirimkan sebuah Jeep Cherokee dari Bali yang sudah dimodifikasi untuk off-road. Waktu itu kita gunakan di off-road Cisadon. Kalau kalian mau lihat videonya, kalian bisa nonton di channel YouTube-nya Krishna Oleh-Oleh Bali. Kita bantu, kita kasih linknya di atas ini ya. Nah, di situ. Jadi pada saat kita off-road di Cisadon kemarin, ada sedikit kendala di Cherokee Aji Krishna. Dan akhirnya kita keluar dari trek Cisadon itu lumayan larut malam. Kalau nggak salah sekitar jam 11 malam kita baru keluar dari trek Cisadon. Itu. Setelah dari itu, Aji Krishna langsung berinisiatif ingin membangun sebuah Jeep JK lagi untuk dipakai khusus off-road. Nah, akhirnya dapat sebuah Jeep JK. Ini basicnya adalah Jeep JK Sahara tahun 2013, warna hitam. Beliau dapat di Bali, langsung dikirim ke Planet Jeep untuk dimodifikasi khusus untuk off-road. Nah, beginilah jadinya hasilnya dari modifikasi khusus buat off-road dari Aji Krishna. Kita mulai ya review modifikasinya. Ini benar-benar kita kuatkan, kita fokus di bagian suspensi. Jadi di bagian suspensi ini mayoritas hampir semuanya diganti dengan yang heavy duty yang jauh lebih kuat lagi. Karena peruntukannya yang tadi saya bilang buat off-road. Jadi kita benar-benar fokus, kita pikirin di bagian suspensinya. Kita mulai dulu dari bagian eksteriornya. Eksteriornya ini bagian bumper. Bumpernya ini kita gunakan bumper model Poison Spider dan sudah kita Raptor. Oh, ini teksturnya udah Raptor. Terus di sini sudah kita tambahkan sekel 2 piece di bumper depannya ini. Plat nomornya ini dudukannya kita custom, kita bikin dudukan plat nomornya. Terus winch-nya ini kita gunakan yang sudah sesuai dengan kebutuhan off-road. Speknya sudah menyesuaikan dengan spek kompetisi. Di sini kita gunakan winch dari Warren 8274 dengan talinya kita gunakan yang plasma. Winch hooknya ini kita ganti menggunakan winch hook original dari Vector 55. Nih modelnya begini. Kalau kalian suka dengan model winch hook seperti ini, bisa langsung hubungi marketing Planet Jeep. Ready stock di Planet Jeep ya. Ini dudukan winch-nya, ini custom, kita bikin juga dudukan winch untuk 8274. Jadi informasi buat kalian, kalau kalian gunakan winch 8274, itu dudukan winch-nya pasti harus di custom, harus dibikin. Menyesuaikan dengan bumper yang kalian gunakan. Contohnya seperti di Jeep JK 1 ini ya. Lanjut lagi, lampu-lampu. Nah, sebelum lampu-lampu saya mau kasih tahu dulu di bagian grillnya. Grillnya ini masih gunakan grill standar, kita memang masih mempertahankan identitas dari Jeepnya. Jadi masih kita gunakan grill standarnya. Terus di sini sudah kita tambahkan wire mesh grill. Jadi ini berfungsi untuk menahan atau menghindari kalau misalkan ada kerikil atau batu-batu kecil yang bisa masuk ke dalam sini. Di sini soalnya ada kondensor AC dan radiator dan itu bisa membahayakan. Di sini juga sudah kita pasangkan hood lock atau kunci kap mesin di bagian tengah sini. Terus ada headlight guard juga, pelindung lampu depannya, pelindung headlampnya. Dan lampu utamanya ini sudah kita ganti menggunakan lampu LED dari original JW Speaker. Nah, ini yang JW Speaker yang Evo J2. Ini, jadi ada DRL-nya di bagian sini. Untuk turn signal dan side markernya juga sudah menggunakan LED. Terus fog lamp-nya kita masih mempertahankan fog lamp yang aslinya. Jadi
untuk mendapatkan cahaya warna kuning. Takutnya nanti pada saat off-road kondisi cuacanya kurang baik seperti hujan atau kabut, jadi ada cahaya lampu yang warna kuning yang bisa membantu kondisi cuaca yang kurang baik tersebut. Dari fog lampnya masih menggunakan fog lamp yang standar yang cahaya kuning. Terus di sini kita tambahkan lagi lampu PIA 2 piece ini di bagian sisi bumper kanan dan kirinya. Ini juga cahayanya kuning. Jadi dari bagian fog lamp dan bagian sini yang bisa membantu nanti kalau misalnya masuk ke track off-road dengan kondisi cuaca yang kurang baik. Nah, ada yang spesial dari bumper ini. Yang spesial adalah di bagian skid plate-nya. Jadi skid plate bumper model Poison Spider ini kita custom. Di sini ada tulisannya Aji. Jadi dijamin ini mobil nggak bakal ketuker gitu. Jadi, karena di sini ada kita cutting ya. Jadi ini kita custom, ini cutting laser. Di bagian skid plate-nya tulisannya Aji gitu. Dan ini menyala. Kita bikinkan juga saklarnya kalau misalkan malam hari. Ini kelihatannya keren banget ini. Nyala warna merah nanti di bagian sininya. Tuh. Lanjut lagi ya ke bagian kap mesinnya. Kap mesinnya juga sudah kita ganti replacement. Kap mesinnya kita gunakan kap mesin yang Hellcat. Ini mirip dengan kap mesinnya model Anniversary. Yang membedakan hanya di bagian sini. Tuh. Jadi di bagian sini nih kalau Hellcat ada tambahan fan, ada tambahan fan kayak air scoop gitu di bagian sininya. Kalau model Anniversary kan hanya di bagian sisi kanan dan kirinya aja. Kalau Hellcat ada lagi tambahnya di bagian tengahnya. Terus di bagian pilar A kiri kanan sudah kita tambahkan juga lampu dari Rigid original yang DSS. Terus di bagian atasnya, atas kaca depan, nih light barnya juga menggunakan original dari Rigid yang SR series. Tuh, jadi kalau off-road sampai malam dijamin mobil ini sudah aman. Jadi bantuan penerangannya sudah sangat-sangat memadai. Jadi di bagian atasnya ada light bar 50 inci yang udah jelas terang banget nih, original dari Rigid. Terus di bagian pilar A-nya juga ada lagi dari Rigid DSS yang dually side shooter. Ini bracketnya juga kita Raptor juga nih bracketnya. Jadi benar-benar matching dengan bagian bumper sampai ke bagian fender. Fendernya ini kita gunakan fender model Avenger dan di Raptor juga keren banget nih. Jadi bagian bumper, bagian fendernya full di Raptor semua. Jadi kesan gahannya dapat banget tuh. Untuk menahan bagian ranting-ranting pada saat masuk ke track off-road yang sempit, nah di sini juga sudah kita pasangkan. Ini adalah rim riser original dari Smithybilt. Tuh, jadi kalau misalnya ketemu ranting, jalannya sempit nih, ranting kiri kanan, tidak langsung menghantam ke bagian kaca depan. Jadi dibantu dulu, dihalangi oleh rim riser ini. Bagian hood catch-nya, ini pengait kap mesinnya juga sudah kita ganti menggunakan model Rugged Ridge nih. Ini bahannya sudah aluminium padat dan jauh lebih kuat lagi. Fender udah tadi model Avenger, inner fendernya kita gunakan model Poison Spider yang bahan stainless. Dan udah dijamin kuat banget dari bagian fender sampai ke bagian inner fender ya. Terus antenanya untuk menambah kesan gahar dan gagah di sebuah Jeep. Nah, rata-rata Jeep itu pasti diganti antenanya karena antenanya kan panjang banget itu dan berbahan stainless ya. Ini kita ganti yang ukurannya 13 inci, ini dari Rugged Ridge. Ini bahannya karet campuran plastik gitu ya. Dan ukurannya lebih besar daripada yang standarnya. Saya mau intip dulu di bagian depan apalagi ya. Tadi bumpernya udah, windshocknya udah, lampu-lampu udah di bagian depan. Start di bagian depannya. Kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Di bagian samping ini seperti biasa sudah kita tambahkan juga ini doorstep original dari Smithybilt dan kita Raptor juga nih. Wah, doorstepnya kita Raptor. Kalau kalian suka dengan tampilan seperti ini, nih, kalian bisa request langsung ke Planet Jeep ya. Jadi pada saat sebelum pemasangan kalian bisa request dulu minta di Raptor. Karena kalau aslinya dari Smithybilt ini bahannya bahan stainless, bahan silver gitu. Tapi di sini jadi full black dan bahannya tekstur Raptor. Untuk masalah side step, di sini tidak menggunakan elektrik karena benar-benar kebutuhannya buat off-road ya. Jadi di sini lebih mengutamakan keamanan ya. Keamanan bodi samping ini kita gunakan side step model Smithybilt. Nah, di sini sama di Raptor juga bagian side stepnya. Ini juga side stepnya di Raptor. Di sini bisa menjadi
side body armor juga ya. Jadi amit-amit kalau ketemu trek yang sempit dan berbenturan dengan batu atau benda-benda yang keras. Nah, di sini ada protektornya dulu. Jadi ada armor pelindungnya dulu sebelum kena ke body. Jadi dia ditahan dulu sama side step ini. Untuk ini doorstep ada 4 piece, 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Semuanya full Raptor. Menggunakan talang air juga dari AVS. Di sini sudah menggunakan talang air. Terus ini fender bagian belakangnya yang model Avenger. Berikut dengan linernya, inner fendernya menggunakan inner fender model Poison Spider. Kita lanjut lagi masuk ke segmen suspensinya. Sebelum masuk ke segmen suspensi, tadi ada yang ketinggalan di bagian eksterior. Nah, nih kalau misalnya kalian lihat di sebelah winch 8274-nya, di sini ada cut off. Nah, ini pemutus arus listrik buat winch-nya. Jadi buat informasi buat kalian nih, kalau misalnya menggunakan winch, apalagi kayak di mobil ini kita gunakan winch-nya depan belakang, itu butuh cut off, pemutus arus listrik. Karena arus listrik yang terbesar yang ada di mobil Jeep ini biasanya sumbernya dari winch. Nah, jadi biar aman, kalian gunakanlah cut off. Ini kita gunakan. Jadi setiap winch, satu depan dan satu belakang, semuanya ada cut off. Dan dual baterai juga. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi di bagian elektrikalnya. Tuh ya, kelihatan ya cut off-nya. Oke, kita lanjut di bagian suspensinya. Ini bagian suspensi biasanya paling banyak yang nungguin nih. Karena udah lihat mobilnya tinggi, menggunakan ban besar. Bagaimana masalah kekuatan suspensinya. Kita mulai ya. Saya mau kasih tahu dulu. Lift kit di Jeep JK ini kita gunakan lift kit dari Teraflex setinggi 4 inci. Jadi lift kitnya menggunakan Teraflex 4 inch. Terus dari paketan lift kit itu kita tambahkan juga ada track bar bagian depan dari Teraflex juga yang sudah adjustable dan heavy duty. Terus terot dan drag linknya juga sudah kita ganti menggunakan yang heavy duty dan adjust juga dari Teraflex. Terus nah, ini adalah link sway bar. Ini paketan dari lift kit Teraflex 4 inch-nya. Link sway bar-nya quick disconnect. Seperti yang tadi saya info, ini adalah tipe Jeep JK Sahara. Jadi dia belum punya automatic sway bar yang tinggal pencet dari dalam. Itu kan hanya ada di tipe Rubicon. Jadi kita menggunakan sistem bisa dibilang manual lah, sistem mekanikal gitu. Jadi kalau kalian mau rilis sway bar-nya, nanti tinggal dibuka pinnya bagian sini. Ini tempat nyantolinnya sudah ada di sini, sudah part include dari paketan lift kitnya Teraflex, tinggal cantolin aja di bagian sini. Terus selang rem juga sudah diganti. Ini paketan dari lift kit Teraflex juga 4 inci, selang remnya udah berbahan stainless nih dan lebih panjang. Ball joint juga sudah diganti menggunakan ball joint yang heavy duty dari Teraflex. Kayak karena penggunaan bannya yang sudah lebih besar, jadi ball jointnya juga perlu dipikirkan untuk diganti. Sampai ke bagian gardan. Dalaman gardan ini juga perlu kalian pikirkan untuk di-upgrade pada saat kalian memodifikasi sebuah Jeep, mau itu Jeep JK ataupun Jeep JL, Jeep Gladiator, karena untuk menopang ukuran ban yang besar, yang lebih besar dan dipakai untuk extreme off-road. Nah, jadi untuk menghindari menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, ya lebih baik kalian prepare dulu lebih awal. Kayak di mobil ini di bagian gardannya juga sudah kita upgrade, mulai dari final gearnya kita upgrade menggunakan final gear dari Yukon yang dengan rasio 488. Terus sudah kita tambahkan juga lockernya kita gunakan locker dari ARB bagian depan dan belakang. Jadi lockernya itu menggunakan kompresor. Nah, dari ARB cover gardan bagian depan kita gunakan yang lebih kuat, itu kita gunakan cover gardan dari ARB yang warna hitam. Terus sampai ke bagian as rodanya. Jadi di bagian as roda kalian bisa lihat di sini ada orange. Ini as rodanya juga sudah di-upgrade menggunakan as roda dari RCV yang tidak perlu kita ragukan lagi masalah kekuatannya. As roda RCV ini udah benar-benar terbukti dan dijamin paling kuat dibandingkan brand lain. Nih, as rodanya sudah menggunakan RCV bagian depan dan belakang. Terus untuk menahan beban roda yang sudah di-upsize atau sudah dibesarkan, steering stabilizernya kita gunakan steering stabilizer dari Falcon yang sudah adjustable. Punya 3 setelan, itu firm, medium, dan soft. Tinggal disesuaikan aja kalau mobil ini lagi dipakai on-road, tinggal kalian sesuaikan mau setelan keras gitu untuk on-road bisa, mau setelan empuk pada saat dipakai off-road juga tinggal diputar aja. Gampang banget cara pengaplikasiannya. Terus di bagian dalam pers ini sudah ada bump stop dari Teraflex juga.
Ini paketan include juga, part include dari paketan lift kit Teraflex-nya. Shocknya kita gunakan shock dari King yang reservoir. Nah, ini kita gunakan yang non-jas, tapi kita mainkan di nitrogennya kok. Jadi di tekanan nitrogennya kita setting pada saat ini mobil mau di off-road, mau dipakai off-road, nanti tekanan nitrogennya kita kurangkan biar nggak terlalu keras. Nah, terus ada apa lagi? Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini juga sudah kita tambahkan limiter strap. Jadi untuk menahan travel panjangnya supaya shocknya lebih awet, di sini juga sudah kita tambahkan limiter strap. Nah, ini buat kalian yang suka off-road ekspedisi, extreme off-road, kalian perlu tuh pasang limiter strap. Harganya juga nggak begitu mahal kok. Ini murah nih limiter strap. Ini kita gunakan dari brand Teraflex ya. Ada apa lagi ya di bagian suspensi bagian depannya? Armnya juga sudah di-upgrade, sudah diganti menggunakan arm yang heavy duty dan adjustable dari Teraflex yang Alpine. Nah, jadi bagian arm ini ada 8 piece, 4 di bagian depan, kiri kanan dan atas bawah, sama 4 lagi di bagian belakang, kiri kanan atas bawah. Semuanya sudah menggunakan arm yang heavy duty dan adjustable dari Teraflex Alpine. Sampai ke bagian kopel atau drive shaft di bagian depannya ini juga sudah kita ganti menggunakan kopel dari Yukon. Karena pada saat mobil Jeep JK, kayak contohnya seperti ini ya, Jeep JK yang sudah di lift setinggi 4 inci, posisi drive shaft atau kopel depan itu akan tertarik. Jadi kalian perlu ganti yang lebih fleksibel lagi. Contohnya seperti yang kita gunakan ini adalah dari brand Yukon. Ada beberapa brand sih untuk ini, untuk kopel kalian tinggal kepoin aja, hubungin marketing Planet Jeep kalau misalnya kalian butuh kopel ya. Karena mobil ini benar-benar disiapkan buat off-road, jadi bagian performa atau engine-nya juga perlu kita pikirkan. Di Jeep JK Sahara 2013 ini yang sudah mempunyai basic mesin 3600 Pentastar atau 3.6L. Nah, di sini mulai dari bagian intake-nya ini juga sudah kita ganti menggunakan air intake dari AV Power yang Momentum GT yang sudah jelas dan terbukti menambah horsepower dan torsi. Jadi pada saat kalian bertemu dengan obstacle atau track-nya agak berat, dijamin ini torsi dan powernya juga sangat-sangat sudah membantu gitu. Terus di bagian sini sambungan dari intake ke bagian engine dalamnya, di sini ada throttle body yang juga sudah kita ganti atau sudah kita upgrade menggunakan throttle body dari BBK. Oh, siapa yang nggak kenal sama BBK? Yang suka dengan kecepatan, yang suka ngebut-ngebutan, saya yakin semuanya tahu dengan brand BBK. Nah, kita gunakanlah BBK itu throttle bodinya di Jeep JK ini. Terus lanjut lagi ke masalah pengapiannya. Di bagian pengapiannya, coil dan businya pun juga sudah kita upgrade menggunakan coil dari MSD. Nah, MSD juga salah satu brand ternama di masalah pengapian. Itu terus lanjut lagi di bagian businya juga sudah kita gunakan busi racing dari NGK RIP. Tuh. Terus ada apa lagi? Termasuk ke pengapian utamanya dia di bagian elektrikal ya, sumber energi atau baterainya nih. Baterainya sudah kita gunakan baterai di bagian depan sini, kita gunakan baterai dari Optima yang D34. Tuh, kalian bisa lihat di sini yang yellow top. Di bagian belakang kita gunakan baterai Optima D31A yang yellow top. Jadi yang seperti saya bilang tadi di sini menggunakan dual baterai ya. Jadi satu baterai itu kita gunakan khusus untuk mengoperasikan winch. Nah, sisanya satu baterai lagi. Yang ini yang di bagian depan sini itu kita gunakan untuk sisanya untuk kelistrikan, elektrikal dan yang lain-lain. Jadi baterai yang di belakang yang D31A itu khusus untuk winch karena winchnya menggunakan dua ya, satu depan dan satu belakang. Biar lebih aman, nggak sampai ngedrop. Jadi kita gunakan dua aki, dua-duanya menggunakan Optima yellow top. Jadi dijamin di mobil Jeep JK Sahara Pentastar ini masalah torsi dan horsepowernya semuanya sudah naik. Jadi performanya benar-benar sudah meningkat semua. Kalau kalian lihat yang biru-biru di bagian sini, nah yang biru-biru ini adalah air kompresor dari ARB untuk mengoperasikan bagian lokernya. Yang tadi saya sudah infokan lokernya menggunakan ARB. Jadi kita menggunakan sistem mekanikal lokernya. Ini kompresornya, dan kompresor ini bisa digunakan juga untuk memompa ya. Pada saat kalian off-road kan sering ngempesin roda, kadang-kadang sampai ke 10 PSI. Keluar dari track off-road, kan kalian butuh tekanan angin lagi itu biar lebih stabil. Nah, kalian bisa gunakan kompresor ARB ini. Tinggal ditambah selang buat nyolokin ke ininya, ke bannya.
Terus di sebelah kompresor ARB ini, di sini ada box sekring dari Ausbeam. Nah, ini jadi ini juga aman. Jadi kalau kalian banyak penambahan lampu-lampu, jadi untuk saklarnya bisa kalian opsinya menggunakan Ausbeam ini atau dari Racontri MLC karena dia mempunyai box sekring sendiri gitu. Nggak terlalu rame jadinya di bagian akinya, nggak terlalu banyak kabel dan lebih aman juga jadinya. Tuh, kayak Ausbeam ini semuanya jadi satu, box sekringnya nyambung ke bagian sini nih. Tuh, jadi lebih rapi dan lebih aman. Nah, itu tadi di bagian performanya. Jadi dijamin Jeep JK ini bagian performa dan engine-nya jauh sudah meningkat dan benar-benar sudah siap digunakan untuk off-road. Terus ada apa lagi ya di bagian suspensi depan? Jadi dalaman gardan udah semua, final gear-nya udah, locker-nya udah, terus as roda juga udah, terot drakling udah semua. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang. Di bagian belakang kita mulai dari bagian bempernya nih. Nah, bempernya ini kita gunakan bemper model Terraflex dan kita custom untuk dudukan winch belakangnya. Jadi dari basic bempernya tetap kita mesti melakukan perubahan karena menggunakan winch bagian belakang. Winch belakang ini kita gunakan dari VR Evo yang 8 yang synthetic rope. Ini kalian jelas bisa kalian lihat ini talinya yang plasma. Ini dari waran VR Evo 8. Terus kayak gini ya bentuknya ya. Nih bentuknya dudukan winch belakangnya. Terus di sini juga sudah kita tambahkan shackle 2 piece di bagian sini dan ada fog lamp bagian belakang, jadi lampu tambahan di bagian belakang. Ini bisa menggunakan lampu fog lamp standar ya, lampu fog lamp standarnya nih. Jadi cahayanya warna kuning nih di bagian belakang bempernya ini. Terus untuk tire carrier, sebenarnya tire carrier ini kita bikin opsional. Jadi ada tire carrier dan ada delete tire carrier. Maksudnya begini, pada saat mobil ini digunakan untuk off-road, untuk kegiatan off-road, ini kita sarankan ban serepnya dilepas untuk mengurangi beban bagian belakang. Tapi sudah kita siapkan juga delete tire carrier-nya dari Poison Spider. Tapi pada saat mobil ini mau digunakan untuk entah kegiatan nongki-nongki, ngumpul, atau entah short touring gitu. Nah, tire carrier-nya kita gunakan dari T-Max nih, yang udah bahannya baja dan jauh lebih kuat untuk menopang beban roda yang sudah lebih besar lagi. Nih kayak gini ya, ini ready stock ya tire carrier T-Max di Planet Jeep buat Jeep JK ini ready stock. Nah, terus pelek sama bannya ini komplit 5 piece sampai ke bagian serep. Nah, dudukan brake lampnya tetap bisa dipakai kalau kalian gunakan tire carrier dari T-Max ini. Ini masih menggunakan brake light yang standar. Terus lampu nih, stop lamp bagian belakang ini kita ganti stop lamp LED. Ini sama seperti stop lamp yang digunakan oleh Jeep merahnya Planet Jeep. Di sini juga sudah kita pasangkan juga taillight guardnya. Ini original dari Mopar dan di Raptor juga. Jadi, oh ya, bumper belakang juga di Raptor ya. Jadi mulai dari bumper depan, fender, side step, door step, bracket light bar sampai ke bumper bagian belakang ini semuanya full Raptor. Jadi dijamin ini mobil benar-benar aman di bagian eksterior atau bodi bagian luarnya ya. Jadi kalau misalnya ada ranting-ranting, ada kerikil-kerikil kecil-kecil mentok, nggak gampang baret kalau sudah menggunakan cat dari Raptor ini. Raptornya semuanya full black sampai ke bagian sini, hanya tire carrier aja nggak kita Raptor nih. Bagian taillight guardnya di Raptor juga. Nah, terus ada apa lagi? Nah, di bagian sini ada dudukan plat nomor belakang. Ini dari Crown. Nah, dudukan plat nomor belakangnya. Terus udah sih menggunakan fuel door juga, tutup tangki original dari Mopar. Udah semua di bagian eksterior, bagian belakang. Kita lanjut ke bagian suspensinya. Nah, sebelum masuk ke bagian suspensi, saya mau info dulu nih. Tadi di bagian performance bagian depannya, bagian engine-nya semua sudah di-upgrade mulai dari air intake, terus throttle body, busi, coil, terus sampai ke bagian baterainya juga semua di-upgrade. Nah, kurang pas atau kurang apa ya, kurang greget kalau misalnya bagian knalpot nggak ikutan di-upgrade. Jadi di sini juga sudah kita upgrade knalpotnya menggunakan knalpot dari Borla yang catback. Ini single exit, ini black keramik, jadi keluarnya hanya satu di bagian sisi kiri mobil. Terus digantinya mulai dari bagian tengah mobil tuh. Itu makanya jadi perbedaan antara catback dengan axleback itu dia. Kalau catback digantinya dari tengah, kalau axleback dari muffler bagian sini aja. Ini
original dari Borla. Jadi dijamin dengan menggunakan knalpot Borla ini dan penambahan atau upgrade di bagian performance-nya tadi bisa menambah estimasi 25 horsepower dan 50 Nm di Jeep JK Sahara warna hitam ini ya. Di bagian suspensinya ini saya mau info dulu di diff cover atau cover gardan bagian belakang. Nah, yang paling kelihatan ini nih. Jadi cover gardan bagian belakang ini sudah kita ganti. Covernya menggunakan cover dari Teraflex yang lebih kuat dari cover gardan standarnya. Bahannya jauh lebih kuat itu. Jadi kita gunakan dari Teraflex yang D44. Terus sini tidak kita gunakan bracket track bar belakang, karena sudah kita adjust juga track barnya, sudah menggunakan track bar dari Teraflex yang heavy duty dan adjustable. Jadi tinggal kita setup aja track barnya menyesuaikan dengan lift kit mobil itu sendiri. Terus selang rem menyesuaikan dengan bagian depan nih, sudah menggunakan paketan dari lift kit Teraflex 4 incinya yang sudah berbahan stainless dan lebih panjang. Link sway bar bagian belakang juga sudah kita ganti. Jadi paketan dari lift kit Teraflex juga yang sudah menyesuaikan dengan lift kit 4 inci. Terus ada bump stop dan limiter strap dari Teraflex. Arm tadi sudah saya sebutkan di bagian suspensi bagian depan, jadi diganti 8 piece sampai ke bagian belakang gitu. Termasuk dengan final gear, as roda, terus apalagi tuh air locker, nah, semuanya mengikuti dengan bagian depan, semuanya sudah diganti. Shocknya pun sama dengan bagian depan, menggunakan shock dari King yang reservoir gitu. Ini ya, ada apa lagi? Udah di bagian belakang sih lebih sedikit daripada bagian depan, karena bagian depan itu yang paling inti. Kalau masalah suspensi belakang sih hanya mengikuti. Tidak lupa karena mobil ini sering nanti akan digunakan lebih banyak untuk off-road, terus untuk mungkin untuk kegiatan entah itu short touring ataupun ngumpul-ngumpul dengan teman-teman Jeep yang lain. Jadi wajib memasang sebuah radio komunikasi. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini adalah antena radio komunikasi ya. Radionya ada di bagian dalam tuh. Jadi buat kalian yang punya Jeep, ya apalagi sering nongkrong, sering touring, sering off-road, biar komunikasinya lebih mudah, kalian wajib memasang sebuah radio. Bebas mau pakai brand apa aja. Contohnya di sini kita gunakan radionya menggunakan brand dari ICOM. Untuk masalah sepatunya di Jeep JK ini udah wajib karena penggunaannya buat off-road, jadi wajib menggunakan pelek yang bedlock. Di Jeep JK Sahara warna hitam ini punya Aji Krishna, kita gunakan velg bedlock dari Dirty Life ukuran ring 17 dengan lebarnya lebar 9. Ini warnanya warna gunmetal, keren ya. Kalian bisa lihat nih perpaduan pelek gunmetal dikombinasikan dengan warna mobil hitam. Jadinya begini, keren sih. Ini true bedlock. Nih, nah karena off-road kan sering mengurangi tekanan angin ban ya. Jadi wajib menggunakan yang bedlock. Bannya kita gunakan dari Maxxis Trepador yang kompetisi ukuran 37 12,5 ring 17 dari Trepador Maxxis. Sebelum kita ngintip ke bagian interiornya, saya mau info dulu di bagian bagasinya nih. Nah, tadi saya udah info cut-off-nya kita gunakan 2 piece, itu satu untuk winch depan dan satu winch belakang. Nah, untuk winch belakang kita posisinya kita taruh di sini. Terus di sini ada penambahan kita custom sebuah box. Ini fungsinya satu bagian sini ini buat menyimpan buat penyimpanan aki yang keduanya. Terus satu lagi ini adalah storage. Ini isinya adalah recovery kit buat off-road. Jadi di sini sudah kita siapkan juga ada winch blanket, terus ada strap, ada shackle, termasuk ada tali plasma cadangan. Terus ada apa lagi ya? Saya lihat di sini termasuk ada sarung tangan. Pokoknya perlengkapan recovery kit buat off-road semuanya udah sini. Jadi boxnya ini kita custom. Tuh, kalian kalau misalnya mau kayak gini juga boleh. Tinggal kalian hubungi aja marketing yang Planet Jeep, nanti tinggal dibuatkan. Jadi kelihatan lebih rapi ya, nggak berantakan dengan adanya box seperti ini. Ini tadi winch-nya. Nah, kalau masalah apa sih penutupnya kita taruh di bagian sini ya. Tuh. Nah, ini buat winch belakangnya, kontraktor buat winch belakangnya kita taruh di sini. Biarpun ini mobil disiapkan buat off-road, tapi tetap namanya Aji Krishna mengutamakan masalah kerapian dan keindahan sebuah mobil. Sekarang saya udah berada di Jeep JK Saharanya Aji Krishna yang disiapkan buat off-road. Kita sudah berada di dalam kabinnya. Nah, kita mulai aja. Nah, ini tadi radio komunikasi yang saya bilangin. Ya, ini menggunakan radio komunikasi dari ICOM. Di sini ada saklar pilar dari Rugged Ridge.
kita gunakan saklar pilar ini untuk mengoperasikan winch depan dan belakangnya. Jadi di sini winchnya sudah menggunakan saklar, jadi nggak perlu repot-repot tarik kabel lagi. Tapi tetap kalau misalnya posisi lagi urgensi atau darurat, ini saklarnya bermasalah, kabelnya tetap bisa digunakan, remote kabelnya gitu. Sini, tapi utamanya bisa menggunakan dari saklar sini. Di sini kalian bisa lihat ada switch dari aux beam yang tadi saya kasih lihat di bagian engine-nya. Tadi ada box screen-nya, sini switch-nya aux beam. Jadi aux beam ini kita gunakan saklarnya untuk menyalakan lampu-lampu tambahan seperti di bagian light bar, atas kaca depan, pilar A kiri kanan, terus yang di bagian bumper kiri kanan yang warna kuning, saya warna kuning, terus satu lagi ini ada tulisannya underglow, itu untuk menyalakan skid plate yang sudah kita modifikasi dengan nama Aji. Ya, itu menyala warna merah. Ini ada saklarnya bagian sini. Terus di bagian di bawah saklar ini yang di bawah ada 3 tombol, ini untuk menyalakan atau mengoperasikan bagian locker depan dan belakang. Ini ada tulisannya air kompresornya, nyalain air kompresornya. Ini locker depan dan ini locker belakang. Terus ada apa lagi di bagian kabinnya? Tidak lupa kita sudah pasangkan juga ini wildboard grab handle gitu, 4 piece, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Terus untuk meredam panasnya sudah menggunakan headliner atau peredam panas dari Mopar. Terus udah antisipasi nih kalau misalnya off-roadnya sampai banyak main buger, banyak main lumpur. Jadi kita sudah gunakan karpetnya dari original Mopar, jadi biar lebih gampang membersihkannya. Dan dursil guard juga biar nggak mudah baret atau lecet pada saat kalian akses naik dan turun ke dalam mobil Jeep JK ini. Tuh, jadi udah lengkap, mulai dari dursil guardnya, floor mat-nya menggunakan original dari Mopar juga. Selain dari wildboard grab handle di bagian pilar A sini, juga di sini kita sudah pasangkan ini grab handle ini dari Mastercraft. Ini bahannya tali, ini bahannya kain nih, tapi kuat juga. Jadi biasanya ini dipakai buat sandaran ya, sandaran pada saat nyetir. Ini lebih ke pegangan ya pada saat mungkin kalian off-road, obstacle-nya lagi turunan 90 derajat, mungkin ini bisa dipakai. Di sini ada 2 piece hanya di bagian depan, kiri dan kanan. Karena tipenya ada tipe Sahara, jadi joknya juga sudah berbahan leather atau berbahan kulit nih, Sahara. Terus ada apa lagi ya? Udah sih, itu aja di bagian interiornya. Jadi ada beberapa item, jadi saklar, switch ya, untuk menyalakan lampu, di sini untuk menyalakan winch, radio komunikasi. Radio komunikasi kalau misalnya kalian bertanya-tanya di mana estramiknya, estramiknya kita taruh di bagian sini ya. Jadi estramiknya ada di bagian bawah dekat kaki saya di bagian sini estramiknya untuk bicara pada saat kalian berkomunikasi lewat radio. Itu aja di bagian interior atau kabin Jeep JK Sahara Aji Krishna. Nah, itu tadi review modifikasi Jeep JK-nya Aji Krishna yang disiapkan buat off-road. Wah, mau itu ekspedisi ekstrim off-road, pokoknya mobil ini dijamin udah siap banget. Gimana nih menurut kalian? Kalau kalian suka dengan konsep modifikasi seperti ini, bisa kalian langsung hubungi marketingnya Planet Jeep. Nomornya ada di bawah atau kalian bisa lihat di kolom deskripsi. Kalau mau tahu alamatnya, kita ada di Komplek Otomotif AXC Blok VIP 09 sampai 16 Sumarekon Bekasi. Tuh gampang banget kan nyarinya tuh di daerah Sumarekon Bekasi, gampang banget pokoknya. Bisa kepoin juga Instagramnya Planet Jeep ya di planet.jeep. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video channel YouTube Planet Jeep yang lainnya. Dadah.